Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu? Kristus adalah nabi atau orang yang diurapi, ya, seperti raja, imam, nabi, itu orang yang diurapi. Isa al-Masih itu nabi hambanya Allah yang diberikan kitab suci Injil untuk diberitakan, dikabarkan baik bagi kaumnya saja, itu kan Israel, bukan untuk kita semua. Kalau untuk kita semuanya itu ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusannya menyampaikan kabar gembira atau disebut firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu diperuntukkan untuk pengikut Nabi besar Muhammad SAW dan untuk seluruh bangsa. Nah, kalau kita menggunakan akal yang sehat, Nabi itu diutus pada zamannya. Kalau yang dulu itu Nabi Isa, Nabi Musa untuk bangsa Israel, setelah Nabi Isa sebelum wafat, Nabi Isa berdoa kepada Allah Bapa, kepada Allah untuk minta penghibur, yaitu ruh kebenaran atau penolong lain yang disebut roh kebenaran yang merupakan roh darah daging. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tongkat sahabat Nabi Isa alaihissalam untuk melanjutkan risalah ajarannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu keesaan ketauhidan Allah, yang mana dalam kitab Injil itu tersebut di Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, hukum yang kekal adalah mereka yang mana engkau itu Allah, Tuhan pencipta langit beserta isinya, yang jumlahnya satu bukan dua atau tiga, Tuhan yang tidak beranak dan tidak boleh diberanakkan, dan tak seorang pun atau siapapun benda apapun yang setara dengannya. Nah, itu ketauhidan Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam dari Kristus itu menyembah Allah satu-satunya, yang tidak dua atau tiga dan seterusnya. Dan Yesus Kristus itu utusannya Allah untuk menyebarkan Injil di bangsa Israel. Nah, Yesus juga melarang pada muridnya untuk menyebarkan di seluruh bangsa. Kalau ada amanat agung itu sebetulnya itu bukan ajaran Nabi Yesus alaihissalam, bukan kontradiksi. Aku, kata Yesus, aku diutus untuk mencari domba-domba yang tersesat dari Bani Israel saja. Nah, terus datang lagi ayat, tapi bukan perkataan Yesus, itu mungkin perkataan bapak-bapak gereja yang berbunyi, suruh jadikanlah, datanglah ke bangsa-bangsa, jadikanlah muridku itu dengan menyebut nama Bapa, Allah, Anak Allah dan Roh Kudus. Nah, sebetulnya itu ayat sisipan atau ayat palsu kalau baca original teksnya. Karena apa? Yesus itu kan abad ke-1 ya, sedangkan amat agung itu tidak ada abad ke-1, kedua, ketiga. Amat agung itu diciptakan pada abad ke-4. Jadi mustahil. Mana perkataan Yesus yang sebenarnya, aku diutus untuk mencari domba-domba sesat dari kaum Bani Israel, atau aku disuruh untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa? Kan sudah kontradiksi. Maka dari itu mereka itu sudah kena dogma doktrin oleh bapak-bapak gereja, dan juga mereka itu sudah mempunyai iman yang kuat untuk mereka, tapi mereka tidak mau mencari kebenaran. Kalau mereka mau mencari kebenaran, pasti menemukan. Ketuklah pintu-pintu akan membuka. Carilah, kamu akan mendapatkan. Carilah kebenaran meskipun itu baik. Nah, kenapa banyak orang pastor dan pendeta, misionaris atau orang-orang
yang selain daripada agama Islam berbondong-bondong masuk ke agama Islam, karena mereka itu kembali ke fitrah yang mana ya, sebelum manusia lahir itu kan Allah ciptakan ruh, dan ruh itu ditanya oleh Allah, alastu rabbikum, apakah kamu percaya wahai ruh bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, Saidna, aku percaya bahwa aku adalah Tuhanku. Nah, perkara dia lahir mengikuti agama Nasrani, Majusi dan Yahudi, karena mereka itu mengikuti orang tua dan nenek moyang mereka. Tetapi jangan khawatir, Allah tetap memberikan hidayah kalau mereka itu mencari. Makanya orang banyak berbondong-bondong masuk agama Islam karena mereka itu menggunakan akal yang sehat, bukan iman saja, dogma, doktrin, asumsi, ngeologi, metodologi. Nah, sebetulnya kebenaran itu sebetulnya ada di dalam Bible. Kalau dia membaca dengan original text, harus mengikuti Nabi besar Muhammad SAW ketika Yesus itu berdoa pada Allah Bapa untuk mencari penolong yang lain, yaitu ruh kebenaran yang makan tuh darah daging. Nah, perbuatan nubuatan Nabi Muhammad SAW itu terdapat di dalam kitab tertentu dulu. Tapi mereka itu tidak mempercayai, tidak meyakini karena sudah kena termasuk. Ya, mudah-mudahan mereka disadarkan oleh Allah agar mereka itu mencari Tuhan yang benar, esa, kuasa pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan yang ciptaan manusia. Hasil konsili di Indonesia 325 Masehi atau konsili Pasedon. Sekarang zaman internet, apalagi zaman chat GPT AI, sudah bisa kita mengetahui apa yang kita cari. Di sana sudah ada jawabnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beruntung di dunia, di alam kubur dan di akhirat, dimasukkan ke surganya Allah jika kita mengikuti ruh kebenaran atau yang merupakan Nabi besar Muhammad SAW. Terdapat dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 22. Nah, kalau di Yeremia itu pasal 8 ayat 9, pasal 28 sampai 29. Nah, kalau di Yesaya pasal 29 ayat 12, jika kitab ini disuruh baca kepada para nabi, maka nabi itu tidak bisa membaca. Siapakah nabi yang tidak bisa membaca itu? Ya, jawabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, tiga. Sekian dari Rolar Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.